الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله ولن نشرك بربنا أحدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والصلاة والسلام على نبينا ورسول الله وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز من اتقى وفقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا إلى آخر آية. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. وبعد. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ala kulli hal, atas setiap keadaan, setiap kita bergerak, setiap kita melangkah, kenikmatan demi kenikmatan terus tercurah. Dari mulai kita bangun tidur hingga tidur kembali, kenikmatan ini demikian melimpah. Dan lebih bersyukur lagi, alhamdulillah, bihidayatihi, atas kenikmatan hidayah ini yang dapat kita rasakan ialah kenikmatan iman dan Islam yang telah dimasukkan Allah kepada kita semua. Tuhan mengizinkan hidayah taufik yang masuk dalam diri kita, sehingga kita sadar bahwa kenikmatan ini datang semata-mata dari Allah. Para jamaah punya penglihatan, alhamdulillah kita bersyukur kepadanya. Kami pun tak punya penglihatan pun alhamdulillah bersyukur kepadanya. Andai kata segala kenikmatan, mungkin yang tampak baik atau juga mungkin yang tampak buruk, semua disyukuri. Karena apa? Pasti semua ada hikmah yang terkandung. Para jamaah ditakdirkan melihat, karena memang harus mengemban tugas amanah kehidupan ini. Dalam beribadah harus dalam keadaan melihat. Khatib dalam keadaan tidak melihat. Bersyukur juga karena berarti khatib harus mengemban amanah kehidupan ini, harus dalam keadaan tidak dapat melihat, matanya gelap. Semua ada hikmah. Barangkali insyaAllah khatib setidak-tidaknya dikurangi dosa mata. Oleh karenanya, alhamdulillah kita bersyukur punya Allah sebagai Tuhan kita satu-satunya dan Maha Tunggal. Dan ini semua tidak akan pernah kita rasakan juga tanpa kita dikenalkan oleh sesosok manusia yang kasih sayangnya lebih kasih dan lebih sayang daripada kedua orang tua kandung kita sendiri. Kasih sayangnya lebih kasih dan lebih sayang dari segenap umat manusia yang mungkin suka menebarkan kasih sayang.
Beliaulah Sri Baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam salam senantiasa tersajikan kepada beliau. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Beliaulah yang menuntun kita minal dhulumati ilan nur, dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang. Oleh karenanya ketika kita sudah berada di jalan yang terang benderang, jangan coba-coba lagi kita modifikasi, kembalikan lagi kita berbalik lagi kepada jalan yang gelap. Atau kadang-kadang di yang gelap, kadang-kadang di yang terang. Sudah sepatutnya kita bersyukur karena kita berada di jalan yang terang, berada di syira'atan wa minhaja, jalan yang betul-betul terang, jalan kehidupan atau way of life, yaitu ajaran Islam. Maka jangan coba-coba kita nodai dengan hal-hal lain. Ajaran Islam ini sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Ketika dalam khutbah terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Haji Wada, beliau menyatakan ayat terakhir yang turun surah Al-Maidah ayat 3. Beliau menyatakan firman Tuhan yang di dalamnya dikatakan bahwa pada hari ini telah disempurnakan agamaku bagimu. Islam ini sudah sempurna. Sudah kucukupkan segala nikmatku atasmu. Selagi kita belum mati, nikmat dunia ini kita rasakan. Dan kuridhoi agama yang sempurna ini, yaitu Islam, menjadi satu-satunya ajaran tunggal ideologi kita punya kehidupan. Walaupun dalam negara kita ini kita buat undang-undang, tapi semua disandarkan kepada Islam. Walaupun di suatu daerah terdiri dari adat dan lembaga, punya lembaga kerapatan adat, tapi semuanya disandarkan pada Islam. Sehingga timbullah falsafah kehidupan bahwa kalaulah ada adat istiadat, haruslah bersendikan syariat. Dan syariat itu tentu pasti sedianya kitabullah. Oleh karenanya, tuan jamaah ibadallah, mari kita nikmati ajaran yang lurus ini. Jangan lagi-lagi ajaran yang lurus kita buat bengkok, karena qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sudah jelas mana yang lurus, mana yang bengkok. Ikutilah jejak langkah Nabi Muhammad Rasulullah SAW dan orang-orang yang bersamanya. Muhammadur Rasulullah alladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum. Muhammad utusan Allah itu beserta orang-orang yang mengikutinya, yang mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Dia tegas kepada orang-orang kafir dan kekafiran. Maknanya begini: segala sesuatu yang bermuatan kafir, ajaran